find ways. How's that possible? 4 years ago, she was still drugs. Universes. I don't know And you. what's going on in my head, what's real, what's not. Hai Bes, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sudah pada ngopi ya. Alur cerita yang akan dibahas pada kesempatan kali ini film yang berjudul Z yang rilis tahun 2009 silam. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kecil yang harmonis, namun tiba-tiba mereka kerap mendapatkan teror dari teman hayalan anak mereka yang berusia 8 tahun. Diketahui, teman hayalan putra mereka adalah makhluk astral yang memiliki niat jahat pada keluarga kecil tersebut. Problematika apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu? Kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Di awal film kita diperlihatkan dengan sesosok bocil yang sedang asik bermain di dalam kamarnya. Anak ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Sang ayah bernama Kevin dan ibunya yang bernama Beth. Mereka bertiga hidup bahagia di sebuah rumah di pinggiran kota. Knuckles, pound it to him. Nice. Thank you. Okay. Love you guys. Pagi itu seperti biasa, Josh berangkat sekolah selalu diantar jemput oleh teman sekolahnya yang bernama Daniel dan ibunya karena rumah mereka satu arah. Di sekolah, Josh bukanlah anak yang aktif, entah karena dia dimusuhi oleh teman-temannya atau memang Josh adalah anak yang tidak pandai bergaul. Hal itulah yang membuat semua teman sekelasnya termasuk Daniel menganggap Josh adalah anak aneh karena suka menyendiri. Malam itu, Beth melihat Josh sedang berbicara sendiri dengan mainannya. Namun, dia menganggap hal itu adalah hal yang wajar mengingat Josh masih kecil. Good night, Mom. Good night, Dad. And good night, Mochi. Anybody else? Good night, Chewie. Suatu hari, Beth berkunjung ke rumah ibunya yang sedang terbaring lemah karena penyakit kanker yang dia derita. Sang ibu bertanya tentang Jenna, adiknya Beth. Mengapa selama dirinya sakit, Jenna belum pernah sekalipun menjenguk dirinya? Beth menjawab kemungkinan dia sedang sibuk, jadi belum bisa menyempatkan waktu untuk datang menjenguk. Dengan raut wajah penuh kesedihan, ibunya bercerita bahwa ia melihat sosok ayahnya Beth yang telah meninggal. Ia datang menemui dirinya. Mendengar cerita ibunya, dengan lembut dan penuh kasih sayang, Beth memegang tangan ibunya untuk memberi ketenangan. Namun, si ibu langsung melepas genggaman tangannya. Sepertinya hubungan di antara mereka berdua kurang begitu harmonis. Di keesokan pagi, saat sarapan, Josh terlihat berperilaku aneh seolah ada teman tidak kasat mata yang sedang berkomunikasi dengannya. Beth mencoba menanyakan nama teman hayalannya. Lalu Josh menunjukkan sebuah tulisan sambil berkata bahwa nama teman hayalannya itu adalah Z. Mendengar hal itu, Beth dan juga Kevin hanya tersenyum bingung penuh dengan tanda tanya. Z? Yep. Menjelang tidur, Josh terlihat sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kali ini, Josh meminta kepada ibunya untuk menutup pintu kamarnya karena Z temannya suka dengan warna yang gelap. Hal ini membuat Beth sedikit cemas dengan perilaku Josh yang mulai terlihat berlebihan. Kemudian, Beth menceritakan kepada Kevin mengenai perilaku putranya. Namun, Kevin hanya menjawab bahwa Beth harus memaklumi kelakuan Josh karena ia menganggap Josh masih kecil. Di keesokan harinya, Daniel yang biasa menjemput Josh hari itu tidak nampak lewat di depan rumah untuk mengantarkan. Terpaksa hari itu Beth yang mengantarkan Josh ke sekolah. Alright, have a good day. Love you. Hello? This is? Saat di rumah, Beth mendapatkan sebuah telepon dari gurunya Josh, memberitahu bahwa Josh terpaksa harus diskor karena sudah bersikap keterlaluan. Ia sudah memukul temannya dan juga sering berkata kotor di kelas. Gurunya berharap agar Beth lebih memperhatikan putranya. Mendengar laporan dari gurunya, lalu Beth menceritakannya kepada suaminya. Namun, Kevin yang mengetahui hal itu tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya berkomentar, masih batas wajar untuk anak seumuran Josh jika berperilaku nakal. Mendengar semua pernyataan Kevin membuat Beth merasa kesal.
Di keesokan pagi, Beth mengajak Josh pergi menemui seorang dokter psikiater bernama Seeger. Beth meminta sang dokter untuk memeriksa kejiwaan dari anaknya. Setelah diperiksa, dokter berkata kepada Beth dan Kevin bahwa kondisi anaknya baik-baik saja, sehingga tidak membutuhkan pengobatan lebih lanjut. Dokter itu kembali berkata bahwa Josh hanya kesepian saja, sehingga membuatnya memunculkan teman hayalan. Itu tidak perlu dikhawatirkan karena akan mendapatkan pengalaman yang positif. Namun, tiba-tiba ekspresi wajah si dokter berubah saat mendengar Josh menyebutkan nama teman hayalannya bernama Z. Hey, Josh! Malam itu, Beth melihat ke kamar Josh. Namun, Josh tidak berada di tempat tidurnya. Saat ke dapur, Beth melihat pintu kulkas yang terbuka. Ternyata Josh sedang berada di balik kulkas sambil memegang sebuah pisau dan sebuah roti yang ia buat untuk teman hayalannya. Can you just give me that? No, I have to finish. He's hungry. Di keesokan pagi, Beth mengunjungi rumah ibunya. Ternyata ibunya sudah dalam keadaan tidak bernyawa di atas tempat tidur. Di sana juga terlihat Jenna adiknya. Tidak nampak raut kesedihan sedikit pun di wajah mereka, seolah menerima dengan ikhlas kepergian ibunya. She's our mom. You look like the same. Saat akan pulang, tiba-tiba Beth mendengar suara mainan tua yang berbunyi sendiri dari arah gudang. Mainan itu terus berbunyi dengan nada seperti memanggil nama Z yang berulang-ulang. Sesampai di rumah, Beth mencoba menghubungi satu persatu temannya Josh dengan tujuan agar anak-anaknya bisa bermain dengan Josh. Dia berharap Josh bisa lepas dari teman hayalannya. Namun, semua orang tua teman-teman sekolah Josh menolak jika Josh bermain dengan anak-anak mereka. You guys since Brittany's birthday, and I just thought maybe Josh could come over and have a play date with her. Namun, ada satu orang tua mengizinkan Daniel putranya untuk bermain dengan Josh. Beth pun bersemangat mengantarkan Josh ke rumah Daniel untuk bermain di sana. Saat Beth dan ibunya Daniel tengah asyik mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan Daniel yang terjatuh dari lantai atas yang membuat mereka berdua panik. Mereka mencoba menolong Daniel. Saat melihat ke atas, mereka beranggapan bahwa Josh lah yang telah mendorong Daniel hingga membuatnya terjatuh. Kejadian itu tentu saja membuat ibu Daniel marah kepada Beth dan Josh. Bahkan saat Beth mencoba meminta maaf, ibu Daniel masih terlihat marah sambil berusaha mengusir mereka. Singkat waktu, Beth dan Josh pun akhirnya kembali pulang ke rumah, lalu menceritakan kejadian tadi siang kepada Kevin. Mendengar kejadian itu membuat Kevin merasa bersalah dengan apa yang dilakukan oleh Josh. Dia merasa perilakunya sudah semakin aneh. Beth kemudian diam-diam memasukkan sebuah obat ke minuman Josh dengan harapan Josh bisa sedikit menjadi anak yang santuy. Setelah itu, Beth masuk ke dalam kamar Josh. Di dalam kamar, Beth terkejut melihat sebuah gambar aneh yang terlihat mirip genderuwo terlukis pada dinding kamar Josh. Lalu Josh berkata kepada ibunya bahwa gambar menyeramkan itu adalah wujud dari sosok Z yang menjadi teman hayalannya. Beth mencoba berpikir tenang bahwa itu hanyalah sebuah gambar yang dibuat oleh putranya. Ia kemudian mengajak Josh untuk sarapan dan berharap Josh meminum minuman yang telah dia beri obat. Awalnya Josh menolak dengan alasan Z teman hayalannya itu tidak mengizinkan Josh untuk meminumnya. Tapi setelah dibujuk, akhirnya Josh mau meminum minuman yang sudah dicampur obat penenang itu. Di keesokan pagi, Josh terlihat menjadi sedikit santuy. Mungkin pengaruh dari obat sudah bereaksi. Pagi itu, Beth mengajak Josh dan juga Jenna pergi mengunjungi rumah almarhum ibu mereka. Mereka merapihkan barang-barang peninggalan ibunya.
Di dalam gudang itu, Beth menemukan sebuah kotak berisi sebuah kaset usang yang berisi video rekaman kenangan lama dirinya sewaktu masih kecil. Karena merasa penasaran, Beth memutuskan untuk menonton salah satu video di dalam kaset rusak. Ia terkejut dan ketakutan saat melihat video dirinya sewaktu kecil mengucapkan nama Z. Sepertinya sosok inisial Z sebuah nama yang tidak asing ketika Beth seusia Josh. Dan ternyata sudah sejak lama nama itu hadir dalam keluarga mereka. Merasa ada yang tidak beres, Beth segera membakar kaset tersebut dan meminta Kevin untuk menghapus gambar Z yang berada di dinding kamar putranya. At least he's not playing with this thing anymore. Di keesokan pagi ketika Josh hendak sarapan, tiba-tiba ia muntah di atas meja makan. Ternyata obat yang selama ini diam-diam diberikan oleh Beth tidak cocok dengan tubuhnya sehingga membuatnya sakit. Mengetahui kelakuan istrinya itu membuat Kevin marah. Mereka berdua pun bertengkar hebat. He threw a kid off a fucking balcony. You don't know that, Beth! He said he didn't do it! Bullshit! Di malam harinya saat Beth sedang menidurkan Josh yang dalam kondisi demam di kamarnya, ia mendengar suara mainan yang berbunyi seperti memanggil nama Z. Beth segera memeriksanya dan menemukan mainan yang sebelumnya ia ambil dari rumah almarhum ibunya. Beth mengira mainan itu rusak, ia pun segera membuangnya. Namun tak berselang lama, mainan itu kembali berbunyi menyebutkan kembali nama Z. Merasa ada yang tidak beres, lalu Beth mengambil kembali mainan itu dan melihat mainan itu seperti menyusun sebuah kalimat yang berbunyi kalimat imajinasi yang berarti bayangkan Z. Lalu Beth menulis kalimat tersebut dalam secari kertas. Terlihat Beth sedang me time relaksasi berendam di bathtub. Ia yang masih penasaran dengan mainan itu mencoba membayangkan Z seperti yang diminta oleh suara mainan itu. Tak berselang lama, sosok Z menampakkan diri di hadapan Beth dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mendengar teriakan Beth, Kevin kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan berusaha menenangkan istrinya yang ketakutan sampai hidungnya mengeluarkan darah. Beth menjelaskan kepada Kevin bahwa Z itu nyata. Sosok itu pernah menjadi teman hayalannya sewaktu dirinya masih kecil. Namun, Kevin yang masih belum percaya hal itu lantas menenangkan Beth sambil berkata itu hanyalah sebuah halusinasi. Di keesokan pagi, Beth kembali mengunjungi rumah ibunya. Di sana, ia mulai membongkar barang-barang yang ada di rumah ibunya untuk mencari tahu tentang sosok berinisial Z. Beberapa saat kemudian, Beth mendengar suara dari lantai atas. Dia bergegas menuju ke sana untuk memeriksanya. Ternyata itu adalah suara Jenna yang tengah menangis di dalam kamar almarhum ibunya. Jenna bercerita dirinya merasa sedih dan sangat menyesal karena tidak menemani ibunya di saat-saat terakhirnya. Beth kemudian berusaha menenangkannya dan di saat itu juga Beth melihat sebuah kalimat yang berbunyi Beth dan Z untuk selamanya. Merasa tidak tahan dengan semua itu, Beth segera menghubungi Dr. Seeger untuk membuat janji pertemuan. Kali ini bukan tentang Josh, tapi tentang dirinya yang mulai terganggu pikirannya. Dokter itu sepertinya mengetahui apa yang sedang Beth alami dengan sosok Z. Tanpa buang waktu, Beth segera mengunjungi Dr. Seeger. Dr. Seeger menceritakan bahwa dahulu Beth adalah pasiennya. Jadi, dahulu orang tua Beth datang kepada dirinya karena Beth mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh Josh saat ini. Dulu, Beth memiliki teman hayalan bernama Zidane, sosok berbahaya yang membuat Beth menjadi anak yang nakal sewaktu masih kecil. Sosok itu berhenti mendatangi Beth ketika Beth dewasa, ujar si dokter. Dr. Seeger lantas menunjukkan sebuah rekaman video kepada Beth ketika dirinya dahulu sedang diterapi olehnya. Di situ diperlihatkan Beth sangat menyukai Z dan kelak akan menikah ketika mereka sudah dewasa, bahkan sudah merencanakan untuk memiliki banyak keturunan. Ternyata Z, sosok makhluk dari dunia lain, masih menyukai dan menunggu Beth. Sosok itu menjadikan Josh sebagai perantara agar mereka bisa terhubung kembali.
Setelah mengetahui semua kenyataan itu, Beth kemudian bergegas kembali menuju rumah untuk memberitahu Kevin suaminya. Di dalam rumah terlihat Kevin masuk ke dalam kamar Josh. Ia terkejut melihat dinding yang sudah ia cat kembali terpampang gambar itu di dinding. Kevin juga dikejutkan oleh suara mainan yang memanggil nama Z. Kevin lalu mengambil mainan tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika Kevin akan keluar kamar, tiba-tiba semua mainan di kamar Josh semua menyala dengan sendirinya. Tak berserang lama, muncullah sosok Z dari dalam gambar di dinding kamar Josh yang tanpa intro berhasil membunuh Kevin. Berpindah ke Beth. Sampai di rumah, Beth melihat rumahnya sudah terbakar dan menemukan Kevin sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian Josh ditarik oleh makhluk itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengan panik, Beth lantas mencoba masuk ke dalam ruangan itu, namun tidak berhasil karena pintu yang terkunci dari dalam. Sambil menangis, Beth memohon kepada Z untuk melepaskan putranya dan dia juga berjanji akan menikah dengan Z. Mendengar itu, Z membuka pintu ruangan. Beth lantas bergegas membawa Josh keluar dari dalam rumah. Setelah kejadian itu, Josh ia titipkan tinggal bersama Jenna. Sedangkan Beth pergi menuju rumah ibunya untuk memenuhi janjinya kepada Z. Beth berpikir jika Z tinggal bersama dirinya, maka Z tidak akan mengganggu lagi Josh. Di sana, Beth menghabiskan waktunya untuk bermain dengan Z seperti bermain petak umpet dan juga menonton kartun di televisi. Tak lama kemudian, Dr. Seeger datang menjenguknya setelah mengetahui kabar dari Jenna karena ia merasa khawatir dengan kondisi kejiwaan yang dialami oleh Beth. Saat mereka mengobrol di dalam rumah, tiba-tiba Z menampakkan wujudnya sebagai sosok menyeramkan yang berada di belakang Dr. Seeger. Beth yang khawatir jika sosok Z akan melukai Dr. Seeger, lantas Beth mengusir sang dokter untuk segera pergi dari rumahnya. Lalu Beth memasang palang kayu di pintu rumah agar Z tidak pergi dan juga orang lain dari luar tidak bisa masuk ke dalam rumah. Suatu malam terlihat Beth menatap layar ponsel miliknya dengan memandang foto Kevin dan juga putranya. Dia terlihat sangat rindu dengan sosok suami dan sosok anaknya yang sekarang tinggal bersama Jenna. Di keesokan pagi, Z yang mengetahui Beth semalam memandang foto keluarganya, lantas menghancurkan ponsel milik Beth. Sepertinya Z tidak hanya ingin menjadikan Beth teman bermainnya, tetapi dia juga ingin menjadikan Beth sebagai pasangan hidupnya. Z juga pernah meniduri Beth. Bahkan suatu malam Z mengadakan upacara pernikahan dengan Beth. Beth yang sudah tinggal beberapa hari bersama entitas lain semakin merindukan Josh putranya. Ia mencoba menyelinap dan menghubungi Jenna untuk menanyakan kabar Josh. Namun perbuatan Beth diketahui oleh Z dan ia langsung keluar rumah dengan menjebol semua palang kayu yang tempo hari dibuat oleh Beth. Karena khawatir dengan putranya, Beth bergegas menghubungi Jenna adiknya dan menanyakan keadaan Josh putranya. Ternyata Josh telah pergi menghilang dari rumah bersama Z. Mendengar itu, Beth segera pergi mencarinya. Jenna, please talk to me. Where is my son? Sementara itu, Dr. Seeger terlihat kembali ke rumah Beth dengan membawa 2 orang polisi, namun Beth mengabaikan kedatangannya. Di scene berbeda, akhirnya Jenna berhasil menemukan Josh keponakannya sedang berada di tengah perlintasan kereta api. Terlihat di sana ada sebuah kereta api yang sedang melaju kencang menuju ke arah Josh yang sedang bermain. Kembali ke Beth. Terlihat Dr. Seeger terus berusaha untuk masuk ke dalam rumah dan meyakinkan Beth bahwa Z itu adalah makhluk yang lahir dari pemikirannya saja. Mendengar perkataan sang dokter membuat Beth tersadar bahwa hanya dirinya lah yang bisa menghentikannya. Ia berpikir bila dirinya mati, maka makhluk itu juga akan ikut mati bersamanya. Beberapa saat kemudian, polisi itu berhasil mendobrak masuk ke dalam rumah. Mereka mendapati tubuh Beth yang telah tergantung lemas di atas sebuah tali. Kemudian terdengar suara telepon dari Jenna yang memberitahu bahwa Josh sudah ditemukan dengan keadaan baik-baik saja.
Di akhir cerita, Beth yang berusaha bunuh diri akhirnya berhasil terselamatkan nyawanya. Beruntung saat itu Dr. Seeger dan polisi datang tepat waktu, walaupun saat ini kondisinya terlihat depresi akibat kejadian yang baru ia alami. Pada akhirnya, Beth dan Josh berhasil selamat, dan film pun selesai. Walaupun kondisi sesulit apapun, Beth rela mengorbankan dirinya. Apapun akan dia lakukan demi menyelamatkan sang buah hati. Thanks for watching, Bes. Bye.